Ibu Lida Jalani ini adalah sosok yang saya sangat banggakan, yang saya sangat hormati, dan saya senang sekali bisa ketemu pada pagi hari ini. Karena beliau adalah guru yang terfavorit saya waktu saya masih SMA, karena waktu saya sekolah di SMK Negeri 1 Tangerang. Beliau adalah guru yang diidam-idamkan sama teman-teman juga. Kalau udah hari Jumat, udah seneng nih mau ketemu Bu Lida, mau belajar agama sama Bu Lida gitu. Mungkin Bu boleh sedikit kata pembuka dari Bu Lida, silahkan. Romo, Ramani, Bapak Ibu, saudara saya sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bersyukur sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam puja yang kita jalani. Momen seperti ini selalu menjadi sesuatu yang membuat kita semua merasa menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Saya punya kesempatan melakukan pelayanan Dhamma seperti ini adalah berkah yang tak terhingga dalam hidup saya. Sejak saya SMA kelas 2, saya sudah menjadi seorang pengajar dan hingga hari ini mungkin sudah berjalan hampir 40 tahunan. Saya masih punya kesempatan waktu nafas ya. Dan ini bukan sebuah hal yang kebetulan. Mungkin ada karma hidup yang harus saya jalani menjadi seorang pelayan bagi banyak orang. Seperti juga Romo Heriadi dan Romo yang ada di belakang saya dan juga Ramani. Dan saya menjadi seorang pengajar sejak saya SMA kelas 2 tadi hingga saya 6 tahun yang lalu undur diri sebagai seorang pendidik di sekolah. Tapi saya tetap melakukan pengajaran di berbagai tempat lewat keterbatasan yang ada ya. Saya berupaya napas hidup yang saya miliki ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Saya berharap sepanjang napas hidup ini masih menjadi milik saya akan mencoba untuk menggunakan setiap helaan nafas yang ada menjadi sebuah keberartian yang bisa membuat hidup saya, orang-orang yang saya cintai, dan pada lebih banyak orang menjadi lebih memahami apa yang disebut keindahan Dhamma. Orang yang mengatakan Dhamma itu indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, itu adalah sebuah keindahan yang nyata. Jika kita bukan sekedar memahami, tapi mengerti, kemudian menjalani secara nyata dalam keseharian hidup kita, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya bersyukur hari ini bisa duet bersama salah satu murid terkasih saya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat Bu Lida. Nah, tema kita pada pagi hari ini kan Bu, bakti kepada orang tua dan leluhur, benar ya Bu ya. Boleh dong Bu, kita juga pengen tahu nih menurut versi Ibu Lida, kira-kira bakti itu apa sih sebenarnya gitu. Apa yang dimaksud dengan bakti itu sendiri Bu, mungkin boleh dijelaskan. Oke, kalau kita berbicara tentang bakti Bapak Ibu teman-teman, Weya waca, tahu bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebajikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita hingga keberadaan kita ini ada di dunia sampai kita saat ini. Dan kalau kita berpikir tentang bakti yang berkaitan dengan Weya waca, maka sesungguhnya Buddha mengajarkan sesuatu yang indah. Bahkan ketika ada seseorang yang begitu memuja beliau, berbuat baik kepada beliau, beliau pernah menyampaikan, tidak ada artinya engkau berbuat baik padaku jika engkau tidak berbuat baik dan berbakti kepada orang tuamu. Jadi di dalam ajaran Buddha, bakti itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih pada setiap orang, pada setiap hal yang membuat hidup kita ini ada di dalam alam semesta dan bisa bertumbuh dalam kebajikan. Bakti kepada orang tua itu mutlak. Karena bahkan Buddha tadi mengatakan hal seperti itu ya. Bahkan ada sebuah lagu indah yang sering kita dengarkan. Berbakti pada
orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu terhadap sesama, itu berkah utama. Jadi sebelum kita bisa berbuat kebajikan pada orang-orang lain, satu hal, kita awali dengan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Karena jasa mereka, kebaikan mereka, kemurahan hati mereka, cinta mereka adalah sesuatu yang benar-benar nyata dalam hidup setiap kita. Dan itu tidak pernah akan bisa terbayarkan oleh apapun juga. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Jujur tadi ketika kita menyanyikan lagu Ibu Nina nana nini nana, teteh meleleh saya Maya. Karena apa? Mengingat kata ibu itu membawa hati teteh hangat gitu ya. Hangat akan perasaan cinta, hangat dengan perasaan sayang. Juga ayah ya, bukan cuma ibu tapi juga ayah. Ini adalah sosok-sosok berharga yang mendampingi kita sejak kita lahir. Memberikan kemurahan hati yang tidak pernah habis. Cinta yang tidak pernah kurang. Barangkali di sini kita juga yang pernah punya ibu sekarang sudah jadi ibu, sudah jadi ayah. Pasti kita merasakan bagaimana getar cinta dan kasih sayang kepada anak-anak yang lahir dalam kehidupan kita. Dan bakti itu adalah sesuatu yang menunjukkan sikap hormat, perhatian, cinta, kepedulian. Karena kita melihat dalam fenomena belakangan ini begitu banyak hal terjadi yang memberikan hati kita. Banyak orang bilang rumah orang tua adalah rumah bagi setiap anak. Uang orang tua adalah uang bagi setiap anak. Betul. Rumah orang tua akan selalu terbuka pintunya bagi setiap anak. Bahkan semelelahkan apapun anak-anak yang lahir dalam rumah cinta kita. Bahasa kasarnya sebrengsek apapun anak-anak yang lahir dalam kehidupan kita. Rumah orang tua, hati orang tua selalu terbuka. Uang orang tua adalah uang anak. Ketika orang tua punya berkah sebanyak apapun anak membutuhkan, orang tua pasti akan memberikan. Orang tua tidak pernah berhitung apalagi mencatat anak sekolah berapa semua sampai mereka seusia kita saat ini, enggak pernah. Tapi uang anak belum tentu jadi uang orang tua. Karena orang tua tidak pernah berhitung, anak berhitung. Ketika orang tua mungkin dengan maaf halus mengatakan, kok mama pakai dulu ya duit koko buat bayar listrik. Kok mama pakai dulu ya uang koko buat ke dokter. Satu waktu anak bisa mengingat itu. Ma kemarin yang buat ke dokter mau bayar listrik belum dibalikin ya. Anak bisa. Sementara orang tua seberapapun anak butuh, bahkan ketika dia sedang tidak ada, ma ada nggak buat bayar SPP? Ada. Ada-adain ya Bu ya. Betul. Ma ada nggak buat bayar ini? Ada. Ada dulu. Nanti gimana adanya nggak ngurus. Itulah orang tua. Tidak pernah berhitung. Rumah orang tua, rumah anak. Uang dan harta orang tua adalah uang dan harta anak-anak. Tapi tidak semua rumah anak menjadi rumah orang tua. Bahkan terkadang anak yang satu dengan anak yang lain peandel-andel. Kok mama udah sebulan di rumah Yaya, oh tuh udah bawa ke rumah Koko. Cenah. Ada yang begitu banyak. Dek, mama udah setengah bulan di rumah Koko, itu istri Koko udah ngomel aja cenah. Kenapa kok mama teh cerewet banget cenah. Udah atulah ajaklah kalau bisa mah Dede besok jemput. Sebegitunya anak merasa terbebani dengan kecerewetan yang maaf kata menurut mereka jadi beban bagi anak menantu. Pertanyaan terbesar, apa kita nggak pernah cerewet semasa anak-anak kita? Cerewet banget jasa ya. Banget pakai jasa. Saking sayangnya Bu biasanya ya. Betul. Kita cerewet ya. Tapi orang tua apa mengeluh dengan kecerewetan kita? Enggak. Kita nanya berulang-ulang kali, mama ini apa, dijelasin dengan sabar. Mama ini apa, dijelasin lagi. Mama ini apa, 5 kali nanya, orang tua akan menjawab kita dengan 5 kali cinta dan kesabaran.
Tapi ketika orang tua mulai pikun, udah mulai lupa, bertanya pada anak, pada cucu, ini apa ya? Ini apa ya? Udah 2 kali nanya Oma. Nggak sabaran ya Bu biasanya Ini anak-anak. apa? Udah atuh malah nanya lagi pun udah dijelasin. Anak cucu kadang merasa terbebani dengan pertanyaan. Jadi itulah kodrat hidup yang harus kita pahami. Tapi bakti adalah sebuah hal yang indah. Karena Buddha mengajarkan sikap weya waca. Tahu, bersyukur dan berterima kasih. Dengan segala hal yang sudah kita rasakan dan terima dari orang-orang yang begitu mencintai kita. Jika setiap kita punya rasa bakti seperti ini, maka tidak akan lagi kita merasa terbebani dengan apapun yang menjadikan perubahan dalam hidup orang tua kita. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan Nas. Nah Bu, tapi kalau misalnya orang tuanya masih ada, kan seperti yang tadi Bu sudah jelaskan. Bagaimana kalau yang sudah tiada Bu? Perbedaannya apa? Apakah ada sesuatu yang berbeda antara bakti dengan orang tua yang masih ada atau yang dengan sudah tiada? Baik dengan leluhur-leluhur, itu perbedaannya apa sih Bu? Baktinya tetap sama ya, karena yang tadi saya ceritakan beberapa hal yang kemudian viral di media sosial ketika ada orang tua yang ditinggal di stasiun. Itu ditinggalkan oleh anaknya, benar-benar ditinggalkan karena anaknya merasa terbebani dengan keberadaannya. Hati orang tua mana yang gak hancur ya? Ketika semua hal baik yang dia miliki, ketika semua hal yang dia punyai sudah diberikan pada anak-anak terkasih, di ujung penghidupannya, di senja usianya, dia harus ditinggalkan sendiri dalam ketidakberdayaan. Belum lagi yang kemarin terjadi viral di Subang gitu ya, Subang atau Karawang gitu ya, yang ketiga mamah papa sampai membusuk. Oh, yang di dalam rumahnya ya, betul aku tahu. Setelah sekian lama, ketika digedor sama tetangga, didobrak pintunya, baru ketahuan bahwa oma opa sudah membusuk. Ini teh rasanya perih banget ya buat kita orang tua. Karena apapun yang orang tua sudah lakukan sepanjang hidup, sampai anak-anak tumbuh besar, jadi sarjana, menjadi orang-orang yang berkeluarga, itu adalah sebuah hal yang begitu nyata. Tapi kalau orang tua, anak punya salah, orang tua punya segudang maaf yang tidak pernah habis. Tapi kalau anak terluka, anak merasa diperlakukan tidak adil, anak merasa disikapi dengan cara yang menurut mereka tidak nyaman, anak bisa menyimpan rasa dendam sebegitunya ya. Sampai maaf kata, rasa marah mereka, luka mereka membuat mereka terhalang dan punya pembenaran. Mamaku seperti itu, papaku seperti itu. Maka aku tidak harus lagi memperhatikan mereka. Anak bisa seperti itu. Lupa ya Bu ya, lupa dulunya seperti apa ya orang tua merawat dia. Sekian banyak cinta, sekian banyak keindahan rasa sayang, itu terhapus hanya karena beberapa sikap orang tua yang menurut mereka terasa tidak nyaman. Padahal orang tua punya hati yang sama dengan anak-anak. Lebihnya orang tua cintanya sepanjang jalan. Ai anak sepanjang galah. Ya. Orang tua tidak pernah habis sampai detik terakhir hidup mereka. Mereka akan selalu berpikir anakku, anakku, anakku. Tapi anak-anak bisa berpikir cukup sudah. Aku memperhatikan orang tuaku ketika mereka tidak bersikap sebagaimana yang kuharapkan. Bahkan yang lebih mirisnya ada anak perempuan yang sudah diberikan pendidikan, diberikan kenyamanan, rumah tinggal, modal untuk hidup. Pada akhirnya menuntut ibunya untuk dipenjarakan hanya karena ia merasa tidak mendapatkan hak waris yang harusnya dia terima. Belum bisa kasih apa-apa. Tapi sudah menuntut ibunya yang melahirkan dia dengan darah dagingnya, menghidupkan dia, di penjara. Dia tidak puas kalau ibunya tidak dipenjara. Sampai memperadilkan kepolisian. Nah inilah fenomena-fenomena Bapak Ibu teman-teman yang terjadi di sekitar kita. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua seharusnya
bisa memberikan nilai-nilai perasaan baik dan bakti kepada anak-anak sejak mereka awal. Karena kalau kita lalai memberikan pembelajaran tentang bakti kepada orang tua, ini jangan salahkan anak kalau nanti mereka juga tidak belajar memahami tentang bakti. Misal seperti ini, ketika ada orang tua di sekitar kita, tawarin engkong makan, tawarin emak makan. Ketika engkong merasa, ayo tuntun engkong gitu, tuntun emak. Gitu ya. Dari hal kecil ya Bu. Dari kecil. Dan guru pertamanya adalah kita. Ya. Kalau kita tidak memberikan cara pengajaran yang benar, maaf misalkan ada orang tua bersama kita, mereka sudah papa gitu ya, sakit, kita kadang kasar. Kan orang tua ayu udah jompo, maaf ya, pipis di situ, di situ, muntah di situ. Sekali, 2 kali, 3 kali kita sabar, mungkin manusiawi kita kadang kuras kesabaran. Maaf, ada orang yang suka cubit mamahnya. Keplok pantat mamahnya. Marah dalam bahasa yang kasar, jangan jorok ma. Jangan jorok pak. Bau tahu di tempat tidur. Anak-anak melihat kita nih. Iya. Dan satu waktu ketika kita dalam kondisi seperti itu, anak memperlakukan kita sama seperti itu, kita jangan marah. Karena kita menjadi guru pertama bagi mereka. Itu sebabnya ketika saya punya kesempatan merawat mertua di rumah, meskipun awalnya beliau tidak mau gitu ya. Setiap kali karena sudah stroke ya, susah bicara. Setiap kali dia mau buang tam itu susah banget. Saya selalu dengan suami suka gantian, buang pak, lepeh di sini dengan tisu, kemudian saya simpan. Atau terkadang ketika dia udah nggak tahan, karena biasanya mau juga udah nggak ketahan ya seperti itu. Itu teh kadang epret-epretan sepanjang dari tempat tidur ke toilet gitu ya. Saya dan suami sama-sama itu. Kalau suami yang bersihin, cebokin, saya nggak bersihin gitu ya. Dan anak-anak melihat itu, dan satu waktu ketika saya sedang di kamar, sedang melakukan sesuatu, mertua saya teh kayak mau batuk gitu. Anak saya yang besar tiba-tiba langsung lari gitu. Kong lepeh cenah. Sambil nadeng. Karena sudah mencontoh ya. Saya teh bersyukur. Betul. Lega gitu. Berarti anak saya sudah beli. Dan ketika saya sedang sendiri dan tidak ada yang bantu, dia dengan sukarela langsung bersihin engkongnya itu dengan tanpa perasaan jijik. Di situ saya ada rasa syukur ya. Oh, ternyata anak-anak butuh belajar dari kita. Anak-anak butuh memahami apa rasa bakti, kasih sayang dan peduli itu dari mereka masih kanak-kanak. Dan kita adalah guru pertama. Itu kalau masih ada orang tua hidup ya. Dan ketika orang tua sudah pergi dari kehidupan kita, apakah kita masih bisa berbakti Ibu? Bisa. Bisa ya. Dan kalau boleh jangan sampai ada penyesalan. Karena waktu itu saya ceramah di satu wihara tentang kasih sayang dan cinta orang tua. Sepanjang saya teh ceramah ada anak muda di depan saya teh nyusut air mata gitu ya. Dan begitu selesai ceramah dia tunggu di depan. Ya, dia kemudian ajukan pertanyaan, Bu, kalau orang tua kita sudah pergi, kita punya penyesalan terhadap satu hal. Apakah kita masih bisa minta maaf? Itu pertanyaannya. Saya tanya, apa yang menjadi beban hati kamu nak? Sampai bertanya seperti itu. Dulu waktu papa masih hidup, kami pernah berselisih tentang satu hal. Sampai papa emosi, saya juga emosi. Dan akhirnya saya pergi dari rumah. Sejak itu saya gak pernah lagi jenguk papa dan juga mama. Ketika papa sakit, cici saya berkali-kali telepon untuk saya pulang. Karena katanya papa cariin saya. Saya masih marah Bu. Saya masih tidak terima dengan sikap beliau yang menurut saya menyakitkan. Sampai setelah beberapa kali cici hubungi saya. Kemudian di akhir dia bilang, lu pulang dah. Sebelum terlambat. Saya pas dibilang sebelum terlambat, berpikir apa mungkin Papa dalam kondisi sakitnya parah. Dan saat saya pulang, saat itu rumah sudah ramai.
Dan saya cuma lihat papa sudah ditutupi kain. Ada penyesalan, Bu. Penyesalan yang terdalam di hati saya. Saya belum minta maaf untuk kesalahan yang saya lakukan. Kalau saja kemarin Cicip datang telepon, mengabari saya suruh pulang. Saya pulang mungkin saya masih ketemu sama papa. Saya masih bisa ngomong minta maaf sama beliau. Dan dari cici saya tahu bahwa ketika papa minta saya pulang, dia sering cerita. Papa khawatir sama ini. Anak itu. Iya. Papa khawatir dengan dia di mana-mana, gimana hidup dia. Ternyata yang saya kira kemarahan papa sebegitu besar, yang membuat saya terluka dan pergi, dia benar-benar marah. Tapi dari cici saya tahu, di balik rasa marah yang pernah saya lihat, saya dengar, dia merindukan saya, dia khawatir sama saya, dia peduli sama saya. Saya menyesal, Bu, saya menyesal. Saya ingin minta maaf. Tapi itu sudah terlambat. Bagaimana saya menyampaikan permohonan maaf dan bagaimana saya bisa berbakti kepada papa yang sudah tidak lagi mendengar kata maaf saya. Nah, di situ saya bilang, selalu ada cara untuk kita bisa berbakti kepada orang tua meskipun mereka sudah pergi dari kehidupan kita. Mulai sekarang, setiap kali kamu melakukan kebajikan, sekecil apapun dengan apa yang kamu bisa lakukan, kamu kirimkan doa buat papa. Kamu doakan papa dengan doa terbaik yang kamu ingin sampaikan. Dan katakan dimanapun papa terlahir, semoga papa bahagia. Kalau saya punya salah, tolong maafkan saya. Iya, Bu, saya terkadang sampai nangis di bongnya papa, tapi saya merasa beban hati saya masih tetap ada. Sulit sekali saya menghilangkan penyesalan ini dari hati saya. Oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman, ayo kita pernah merasa punya kesalahan, punya pemahaman bahwa kita pernah melukai, menyakiti hati orang tua. Kalau mereka masih ada, jangan gengsi, jangan malu. Katakan, maaf mama, maaf papa. Semasih ada waktu dan mereka masih mendengar kata maaf, kita lakukan. Jangan menunggu sampai mereka tidak lagi bisa mendengar kata maaf kita. Andai pun itu sudah terlewati dan kita belum menyimpan rasa maaf yang tulus lewat ucapan, maka lakukan. Rasa bakti kita dengan setiap kebajikan yang kita bisa lakukan waktu demi waktu, terus dan terus limpahkan jasa kebaikan itu untuk orang tua kita. Yeah. Setiap kita berdoa seperti ini nih ya, dalam puja kita fokus pikiran kita melimpahkan jasa kebaikan kita. Berdana lilin, kita limpahkan jasa kebaikan kita. Berdana makanan, kita limpahkan jasa kebajikan kita. Semoga dengan cara itu kita juga bisa sembuh dari penyesalan dan almarhum atau almarhumah, bahkan leluhur-leluhur kita juga bisa menerima jasa kebajikan yang kita lakukan. Okay. Apalagi ini menjelang patidana ya, kalau betul, kata orang mah saat yang tepat di mana setiap kita bisa melakukan pelimpahan jasa kebajikan. Seperti itu. Iya Bu ya, oke. Kalau misalnya kita lagi mendoakan yang sudah tiada itu Bu, kita harus menyebutkan nama lengkap atau boleh nama panggilan atau cuma sekedar misalnya papa misalnya gitu, atau harus nama lengkap sih Bu? Kalau saya punya kebiasaan, karena kan kita bukan cuma terlahir sekali ya. Aku melimpahkan jasa kebaikan itu ya pada papa, mama kehidupan sekarang dan juga para orang tuaku di kehidupan yang lalu. Jadi kan kita nggak tahu siapa orang tua kita di kehidupan yang lalu. Yang kita tahu kehidupan yang saat ini. Saya biasa ketika saya melantunkan Parita Etawata, saya baca orang tua saya yang sekarang. Tapi kemudian ketika kita sedang melakukan
pelimpahan jasa secara keseluruhan, semoga ia yang pernah menjadi ayah dan ibuku dari banyak kehidupan bisa menerima jasa kebajikan ini. Baik, Dan oke. semua leluhurku juga bisa menerima jasa kebajikan ini. Oh gitu ya, betul. Oke Bu, luar biasa sekali ini pembicaraan yang sangat menyentuh semuanya ya Bapak Ibu, kayaknya berkaca-kaca semua nih. Mungkin Bu boleh dijelaskan lagi sedikit manfaatnya tuh apa sih kalau kita sudah berbakti kepada orang tua dan juga kepada para leluhur, manfaat yang lebih bisa terlihat itu kira-kira apa aja Bu? Manfaat berbakti pada orang tua dan leluhur itu Banyak ya, nyata Bu, ya? banget, banyak sekali. Satu hal, hidup kita akan bahagia. Itu pertama. Yang kedua, kita akan berlimpah berkah. Anak-anak yang uhau sama orang tua, Uhau tuh apa tuh Bu? bakti. Uhau bahasa. Uhau ya. Itu berbakti. rezekinya akan selalu ada, bahkan berlimpah. Sadu. Ini contoh nyata ya ketika seorang konglomerat Indonesia yang sangat terkenal dan menjadi salah satu orang terkaya di negeri kita, dalam sebuah kesempatan dia merayakan satu peristiwa besar di perusahaannya di sebuah hotel yang sangat mewah. Di situ dia duduk satu meja dengan papahnya ya, yang sudah benar-benar renta banget, dan dengan sabar dia menyuapi papahnya ini dengan begitu telaten. Si papa kelihatan bahagia banget ya ketika dia disuapin sama anak yang begitu luar biasa, dipuji orang gitu ya, punya nama besar. Wartawan yang menyaksikan dan meliput peristiwa itu kemudian tanya, Pak, kami sangat tersentuh dengan apa yang Bapak lakukan terhadap ayah Bapak. Bapak bisa sampai pada titik ini menjadi salah satu orang yang terkaya di negeri ini, apa rahasia Bapak? Ini tolong diingat ya. Si Bapak dengan senyum mengatakan, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu adalah rezeki raja. Tapi kalau kita sebagai anak memperlakukan orang tua kita seperti pembantu, penjaga rumah, penjaga anak, hati-hati nih. Rezeki kita juga akan seperti itu. Karena banyak anak-anak yang kadang tidak memahami, karena orang tua mah kelewat sayang. Mama, ya lagi repot, bisa nggak Ma kemari? Iya. Nitip ya Ma? Iya. Orang tua mah senang jasa Neng dititipin Seneng cucu. banget ya, Beneran. padahal repotnya repot banget. Udah kamu mah tidur aja biar Mama yang jagain. Iya. Begadang, bikinin susu, hati-hati. Bapak Ibu yang sayang sama anak, tapi terkadang lupa batasan di mana kita bisa menyayangi dan menjaga, itu akan menjadi racun yang melemahkan anak kita. Ini ada satu contoh, ketika dia baru punya cucu pertama, dia kemudian menjadi begitu melindungi, menjaga, meringankan, menyamankan anak dan mantunya. Sadar bahwa dia siang udah capek gitu ya, udah ya tidur aja, biar Mama yang jagain. Bermalam-malam sejak anaknya lahir dia adalah orang yang selalu menjadi penjaga bagi si anak. Begadang, bikinin susu, mengganti popok, Mama papanya nyaman tidur. Kok bisa Bu? Nah, Kita sebagai orang tua nggak bisa ya ninggalin anak walaupun sama mertua atau orang tua ya. satu rumah, Saking keenakan ya Bu. satu rumah, karena mikir oh ya tadinya udah capek, sekarang Iya. gantian nih Mama yang jaga. Oh. Sampai satu waktu ketika sudah lewat beberapa bulan, si Mama pulang kembali ke rumah Ke rumah mamahnya. dan tengah malam jam 2 si anak telepon, Ma, si Dede nangis terus, bingung cara nggak bisa ngatasinnya. diem. Ya bingung. Orang tua nggak mampu mendiamkan anaknya sendiri. Why? Karena tidak terlatih sejak dia menjadi ibu, sejak dia menjadi ayah, Kebiasaannya. bagaimana harus merawat dan menjaga anak. Anaknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang kelewat sayang sama anak, jangan cinta kita, rasa sayang kita memudahkan anak-anak sampai mereka lupa belajar menjadi orang tua. Dan ini kejadian tengah malam si Mama harus keluar rumahnya hanya untuk mendiamkan sang cucu. Kalau seperti ini jadi bumerang kan buat kita. Iya.
Jadi kalau maaf kata ya kita yang baru jadi orang tua nih, orang tua muda gitu ya, sok belajar jadi orang tua. Capek nggak apa-apa kan itu pilihan kita. Betul. Begadang we. Karena itu tanggung jawab kita. Jangan kemudian mengeluh. Ya. Mah bantuin atuh mah, jagain cenah. Orang tua mah nggak pernah nolak, senang aja. Iya. Tapi ketika orang tua semakin bertambah usia seperti saya, Romo Heriadi, itu tulangnya udah nggak sama kayak orang muda. Saya sama besan saya udah janji pramuka. Apa tuh Bu pramuka? Kita sayang sama anak, tapi kita nggak mau jadi penjaga Anak. cucu kita. Oke. Memperhatikan, mengawasi oke. Tapi kalau untuk maaf kata nih, kalau kayak seumuran saya, anak lelarian, hayu kita ikut lelarian. Repot nanti malah. Tete udah ngerarentek badan juga sendiri ya. Iya. Jadi kami sudah sepakat kalau kita sayang sama anak, sama cucu, biarkan mereka mandiri menjadi orang tua. Orang tua betul. Kita mengawasi masih oke. Kasih Jadi nasihat ya Bu. nasihat. Nggak ngawasi misalkan ada susternya atau Ya. ada pembantunya, ya oke kita ngawasin dia. Tapi jangan kita jadi pembantu penjaga anak. Bukan waktunya lagi buat kita. Bukan kita nggak sayang, tapi anak harus paham. Ya. Tulang kita nggak sekuat dulu. Terus terang saya kadang gendong cucu saya udah nggak sanggup. Udah nggak bisa. Ya. Jadi Romo Heriadi merasakan mungkin bagaimana tulang kita, otot-otot kita berkurang kapasitasnya. Kita senang ada anak, ada cucu, tenang ya ketemu. Tapi kalau suruh ngegendong kayak dulu gitu ya, udah nggak sanggup. Jadi tadi ingat, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu rezeki raja. Tapi jika kita memperlakukan orang tua kita seperti pembantu, penjaga rumah, penjaga anak, hati-hati. Itu juga yang akan datang pada kita. Rezekinya cuma sebegitu. Jadi kadang-kadang kita lupa hak dan kewajiban kita. Benar-benar. Terima kasih banyak Bu Lida sudah diingatkan ya. Boleh tepuk tangan lagi ya. Oke, kita lanjut nih Bu. Ada request pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Kan ini banyak ibu-ibu muda ya Bu, maksudnya anak-anaknya juga pasti dibilangnya anak zaman now ya Bu. Kadang-kadang kita nasehatin susah banget, maksudnya udah sibuk sama dunianya sendiri. Nah kira-kira ada tips apa trik gitu Bu untuk kita menasehati anak-anak zaman now ini dengan cara apa sih kira-kira? Kan tadi Ibu udah sempat bilang kita kasih contoh yang baik ya. Nah selain kita kasih contoh mungkin ada tips trik apa lagi Bu? Oke. Bapak Ibu teman-teman, untuk para orang tua muda yang masih mungkin punya anak-anak di bawah usia SMA ya, itu sebenarnya ladang emas untuk kita menanamkan nilai-nilai baik. Karena masa-masa awal anak ada bersama kita dan kita menjadi guru pertama, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan adalah apa yang dia ingat dan rekam secara kuat di bawah sadarnya. Jadi hati-hati dengan ucapan kita dan perilaku kita. Andai kita punya masalah dengan pasangan, kita merasa ada yang harus disampaikan, kalau kita mau melampiaskan maaf kata, unek-unek kita, tolong jangan di depan anak-anak. Ya, karena kalau orang tua berseteru di depan anak-anak saling melontarkan kata-kata kasar, itu akan terekamnya kuat di situ, di bawah sadarnya. Jadi permasalahan apapun tolong jangan sampai kalau bisa ya, terdengar oleh anak-anak dalam bahasa yang tidak seharusnya mereka dengar. Nah, selesaikan di kamar atau di tempat tertentu yang anak-anak gak bisa dengar. Dan zaman sekarang ketika anak banyak yang sangat edik pada gadget gitu ya, kecenderungan ketergantungannya. Kita kadang berpikir sebagai orang tua, anak saya mah anteng di rumah, anteng di kamar. Padahal kita nggak tahu tuh yang di handphone apaan ya Bu ya. Ini hati-hati nih. Kalau anak udah anteng banget di kamar sampai dia nggak mau main sama temennya, sampai dia nggak mau keluar rumah, mungkin kita merasa sebagai orang tua bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan lebih enteng ya, dengan lebih mudah. Dan kita merasa nyaman. Padahal yang dilihat anak-anak kita belum tentu semuanya hal yang bermanfaat. Betul. Dan kalau game yang mereka lihat itu banyak hal-hal yang menyuguhkan tentang kekerasan, darah, kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan, mereka seru dengan itu,
ini yang akan terbentuk nanti jiwa yang keras. Jiwa yang suka menyakiti. Yang kalau melihat darah mereka bisa bertepuk tangan. Itu kenapa makanya banyak anak-anak sekarang begitu senang tawuran. Bawa pedang, bawa kelewang, bawa samurai. Dan mereka ketika menebas. Kayak ada kebanggaan ya Bu ya Nah, jadinya itu. ya. Karena menang waktu main game jadi dia dilaksanain di kehidupan sehari-hari itu bahaya sih benar-benar. Karena ketika mereka menang mereka dapat bonus kan, dapat poin. Mereka merasa hebat. Dan itu akan terbawa dalam perilaku mereka. Dan juga kepada para orang tua ketika kita sikap murah hati pada anak, tolong jangan menggampangkan semua. Kalau anak nangis kegoseran kasih. Kalau anak bilang kemudian merengek ogah pusing kasih. Karena akibatnya akan nanti membuat anak tidak belajar mendengar kata tunggu dan tidak. Dan dia akan jadi rapuh. Saya belum lama lihat ada anak SMA kelas 2 ketika teman-temannya pakai iPad ya. Oh ya. Dia masih pakai HP jadul. Papahnya cuma petani. Itu kegoseran di depan Merengek, mamanya minta meraung-raung iPad. gitu. Minta dibeliin iPad. Sampai si mamanya udah berupaya dengan sekuat tenaga mungkin utang pinjam beliin dia handphone bagus tapi nggak mau, tetap dia mintanya iPad. Ngelihat teman-teman. ini kalau dipikir-pikir anaknya yang nggak tahu diri apa orang tuanya yang nggak mampu. Orang tua udah berupaya memberikan yang terbaik tapi anak melihat orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak minta sesuatu yang menurut kita belum dibutuhkan atau tidak penting-penting amat, kita boleh menimbang. Dulu saya menghadapi anak saya yang pertama ya, itu karena anak pertama kan tumpahan kasih sayang kan begitu rupa. Tapi saya belajar kalau hal tidak diperlukan tunggu atau tidak. Satu waktu anak tuh suka trial and error Bu, mencoba. Di supermarket besar kami lagi belanja, dia ambil sebuah mainan yang lumayan mahal, tapi saya bilang dia udah punya. Koko mau Ma, kan Koko udah ada. Koko mau Ma. Saya taruh lagi, ambil lagi, taruh lagi, ambil lagi. Sampai di kasir, ketika saya lagi antri, dia gegoseran, nangis kenceng. Suami saya malu, malu mah diliatin orang. Udah beliin sih. Mendingan malu sekali sekarang, ketimbang kita nanti malu sepanjang sisa hidup kita. Tapi orang-orang bilang kita pelit, biarin. Saya bilang, gegoseran dia ambil lagi. Saya negelin hati sebenarnya ya, taruh lagi. Itu benar Bu, gegoseran di depan kasir Bu. Teriakan. Saya pegang tangan papanya, kita bayar, biarin dia nangis. Tapi orang liatin enggak apa-apa. Begitu udah dari kasir bayar, selesai, keluar, berhenti nangisnya. Dia malu sendiri ya Bu ya. Dia mikir sia-sia gue nangis. Iya. Karena kalau dilanjutin nanti dia besok lagi begitu lagi ya Bu, jadi kebiasaan ya, betul-betul. Sekali kita nggak tegaan, dia tahu kelemahan kita, maka anak akan mencoba lagi dan lagi. Betul. Dan akhirnya anak akan belajar memaksakan kehendak untuk menuruti apa yang dia inginkan. Jadi untuk anak zaman now, orang tua harus benar-benar bijak ya. Sayang, tapi jangan maaf kata menggampangkan semua yang dia inginkan tanpa pertimbangan dengan kebijaksanaan. Betul. Kalau anak udah kadung main gadgetnya lupa diri, panggil dia, jangan sudutkan, jangan hakimi. Koko, Cece, papa mama sayang sama Koko Cece, paham Koko Cece senang main game, tapi kita bikin kesepakatan ya. Jangan kita kamu harus enggak. Anak sekarang udah nggak mempan dibegituin. Malah ngelawan ya malah Bu ya ngelawan. biasanya. Kita bikin kesepakatan, yuk Koko main game butuh berapa waktu sehari? 6 jam, kebanyakan Koko kalau 6 jam makan Koko harus ngisi PR. Gini nih ya, Koko boleh atur. Jadi kita kasih dia kebebasan menentukan sendiri tapi dengan batasan ya. Koko pulang sekolah, udah makan, bikin PR, kerjain tugas, istirahat. Nah Koko main game boleh atau main gadget boleh, tapi sampai jam berapa? Ayo coba, Koko tentuin sampai jam berapa supaya Koko bisa besok sekolahnya nyaman, nggak ngantuk,
nggak tidur di kelas. Oke mah, Koko mau sampai jam 11. Kalau jam 11 kemalaman Koko. Gimana kalau jam 10 ya? Mama sama Koko sepakat nih ya. Mama sama Dede sepakat ya. Oke, jam 10. Kalau perlu itu tulis Bu di bukunya dia gitu. Oke, nanti kalau weekend ataupun hari libur Koko boleh lebih lama. Jadi libatkan mereka menentukan sendiri apa yang jadi kesepakatan kita dengan kita udah buat koridor sebelumnya ya. Jangan dia mau 6 jam, udah 6 jam kena jabret. Negosiasi ya Bu ya. Negosiasi. Nah kalau udah begitu ya udah nih Koko sama Mama sepakat ya. Cece, Dede sama Mama Papa sepakat nih ya. Ya udah yuk kita tanda tangan nih ya sepakat ya. Kalau nanti sampai ada tanda tangan itu cuma memainan doang tapi itu penting juga. Bisa kalau dilakukan anak yang udah kelewatan banget ya. Sepakat. Begitu nanti dia tantrum atau dia purik dengan lupa, kan kita udah sepakat. Kita hargai ya kesepakatan kita ya. Koko jangan ngambek, Mama juga nggak ngambek. Jadi ini. Nah jadi kalau dia punya kesepakatan yang dijalankan, kita boleh kasih reward. Misalkan di akhir bulan atau di akhir tahun ini Mama hargai nih. Karena Koko adalah orang yang bisa nepatin janji. Koko boleh misalkan kasih hadiah kecil, apa, bonusnya apa. Nggak harus besar sih ya vouchernya. Latih dia makan es krim atau makan kesukaannya dia. Itu anak merasa dihargai. Dengan cara itu mereka akan bisa punya cara untuk mentaati apa yang sudah disepakati bersama. Betul. Karena saya pernah menangani kasus anak yang gulet sama mamahnya. Itu benar anak SMP sudah remaja menjelang dewasa. Gulet sama mamanya karena mamanya teh udah bener-bener lelah banget. 2 hari Bu, 2 malam enggak tidur. Bisa. Anak kalau udah edik ke game ya, udah nyandu, itu tahan 2 malam enggak tidur. Padahal bisa. Bahaya banget ya Bu itu. Bahaya. Sampai mamanya mau ngerebut handphonenya itu marah, gulet bener-bener. Nah masuk ke ruang konseling. Jadi pembicaraan panjang itu terjadi Bu, karena saya nanganin sendiri jadi saya tahu bahwa itu ada. Mudah-mudahan kita nggak ngerasain kayak itu ya untuk anak kita. Jadi kita jadi contoh. Kalau lagi makan, kalau bisa jangan di meja makan semua megang gadget. Ayo waktunya makan kumpul gitu ya. Fokus makan, ngobrol-ngobrol. Jangan sampai ini lagi di restoran lagi our time atau me time dengan keluarga. Kok mau makan apa? Si Koko nyaut, sop kambing mah cina. Dek makan apa? Itu teh deketan. Nanyanya pakai handphone, ngejawabnya pakai handphone. Sok atuh ngomong, udah letakkan handphone yuk, sepakat yuk kalau lagi makan. Handphonenya semua kita simpen kecuali ada hal-hal yang penting. Kadang dekat sekali rasanya jauh. Yang jauh jadi dekat. Ya, ini kebiasaan. Dan yang jadi contoh harus orang tua. Kalau orang tuanya kemana-mana handphone diteteng-teng we gitu ya. Kagak pernah lepas, anak disuruh ngelepas handphone. Jangan harap dia percaya sama kita. Mama juga sama, papa juga sama. Jangan sampai anak mimpi jadi handphone. Ini pernah kejadian ya, ketika seorang guru bertanya, apa yang paling kamu harapkan dalam hidupmu? Ini anak SD, kelas 1. Dan si anak bilang, saya ingin jadi handphone. Supaya dibawa-bawa terus sama mama papanya. Oh iya. Si guru kan heran ya, belum pernah ada anak pengen jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa gitu. Ini pengen jadi handphone. Kenapa nak kamu ingin jadi handphone? Karena kalau handphone selalu dipeluk, bahkan pada saat mama papa tidur. Kalau jadi handphone kemana-mana selalu dibawa. Ya ampun sampai segitunya anaknya ya Bu. Karena kalau di rumah saya kadang minta temenin ini aja mama papa bilang lagi repot. Tapi handphonenya selalu dibawa. Kan kayaknya merina banget ya anaknya. Iya. Kalau sampai pengen jadi handphone, kabina-bina gitu ya. Nah jadi mama papa inget ya, jadi contoh pertama buat anak. Jangan di rumah handphone we dipegang. Handphone we dibawa. Betul. Ada anak fokus ke anak. Ai lagi masak fokus ke masak. Lagi kerja fokus ke kerja gitu ya. Kecuali ada waktu luang. Ya terima kasih mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke luar biasa Bu. Boleh tepuk tangan lagi nih. Banyak ibu-ibu muda soalnya kayaknya pengalaman pribadinya
ada yang sama gitu ya sama yang tadi diceritain. Oke Bu, lanjut nih. Kita mau tanya lagi nih Bu, nah gimana cara kita nih Bu sebagai anak supaya kita bersemangat dan berbakti membagi waktu untuk berbakti kepada orang tua di tengah kesibukan kita. Karena kan kadang-kadang ada yang anaknya kerja atau yang ada usaha, terus kalau misalnya orang tuanya butuh ditemenin itu kadang-kadang suka sibuk, terus nanti nggak bisa segala macam gitu ya Bu ya. Nah itu gimana sih cara kita bagi waktu dan berbakti kepada orang tua, baik kepada orang tua maupun kepada mertua. Kadang-kadang kita suka bingung nih Bu, orang tua di sini, mertua di sini, aduh kemana dulu ya, kayak gitu. Gimana sih Bu cara kita untuk membagi waktu supaya adil gitu? Mungkin ada saran Bu, silakan. Ini pertanyaannya ecak orang benteng mah najong pisan gitu ya. Kadang-kadang kan kebanyakan begitu ya. Coba Bapak Ibu di sini siapa yang masih bekerja? Ada nggak? Apa saya doang ya? Oke, ada lagi? Kerja. Oh ternyata cuma dikit Bu. Atau mungkin sibuk di urusan rumah tangga masing-masing kadang juga bisa ya Bu ya. Coba gimana Bu, silakan. Oke. Saya melihat fenomena yang sekarang ini terjadi, banyak anak-anak yang kadang kekurangan waktu untuk memperhatikan orang tua, untuk berbakti pada orang tua. Dan tolong ingat ya, orang tua semakin senja usia, kebutuhannya tidak terlalu banyak. Kadang anak berpikir, yang penting aku udah transfer buat belanja, yang penting aku udah transfer buat bulanan. Orang tua mungkin senang menerima transferan anak. Lihat anaknya peduli nih udah kirim buat belanja. Tapi pernahkah kita menyadari kehadiran kita ada di dekat mereka jauh-jauh lebih berharga. Kadang-kadang orang tua sepasang bisa melayani, merawat, menjaga 5-10 anak sekalipun. Tapi kadang 5 anak, 10 anak belum tentu bisa merawat orang tua yang cuma sepasang atau satu. Atau 2, iya. Kok mama besok mau ke dokter, Koko bisa enggak? Maaf ya Ma, Koko besok ada rapat, pulangnya malam. Mama coba sama si Cece dah. Iya dah. Hatinya manis. Mama mau ke dokter, Koko enggak sempet, Cece besok bisa. Aduh Ma, maaf Ma. Si Dede besok mau ulangan, Cece mau ngajarin dia Ma, nggak bisa ninggalin rumah, kasihan dia nanti ulangannya takut nggak bisa. Iya dah. Coba Mama tanya Dede deh Ma. Dek, Koko sama Cece nggak bisa. Besok Mama jadwal ke dokter, Dede bisa. Ma maaf, besok Dede ada kondangan. Ada aja ya alasannya ya. Iya. Ketika orang tua mendengar ini, iya dah. Padahal dalam iya, hatinya tapi masih sedih. Itu ada film Thailand kemarin. Be Rich Before Grandmother Die. Itu film benar-benar luar biasa. Penggambaran nyata bagaimana orang tua ketika merindukan anak-anak di usia senja. Dia tiap hari libur itu udah dandan rapi, mandi di depan rumah nungguin anaknya datang. Cucunya nanya, Oma ngapain sih? Udah rapi nungguin di depan rumah? Enggak. Cari hawa aja. Padahal mah dia berpikir kepengen anaknya datang di hari Minggu gitu ya, hari libur. Makan bareng-bareng, dia udah masak. Oma ngapain masak banyak-banyak? Enggak. Cucunya ini sebenarnya datangnya tuh ke rumah dia mau dapat warisan awalnya. Karena iri sama saudara dia, dapat iri warisan dari kakeknya tuh karena dia selalu merawat kakeknya. Tapi seiring waktu dia bisa belajar, ternyata kesepian, kerinduan orang tuanya terhadap anak-anaknya itu menjadi sebuah pembelajaran sampai dia lupa pada tujuan awal dia ada di situ. Nah ini Bapak Ibu, setiap orang tua, anak 3, anak 4 kan sifatnya beda-beda ya. Tapi orang tua selalu punya perasaan sayang yang gak pernah habis. Yeah. Mama saya anaknya suka semur jengkol ya, sampai dia jauh aja diteleponin. Dibikinin. Nih semur jengkol udah mama bikinin, datang ya entah ambilnya. Ya dia mah entah kalau sempet. Udah dibela-belain ya. Nah ini pembelajaran, itu film nyata banget. Perihnya hati orang tua ketika kerinduan dia bisa dapat lihat cucu di dekat dia, lihat anak di dekat dia. Emang ibu ngerasain Bu? Ngerasain. Tapi saya mada untungnya udah belajar dhamma. Jadi nggak melekat-melekat bener ya.
waktu COVID itu rindunya segunung karena baru punya cucu gitu ya, kayak gimana. Itu kepengen banget kayaknya ngeliat cucu, tapi kan cuma bisa lihat video call aja gitu ya. Menyiksa gak sih rindu itu? Ya. Iya banget. Menyiksa, ini jadi engkong ngerasain. Tapi ingat jangan melekat, karena kalau kita melekat itu penyiksaan rasanya makin terasa. Sakit ya. Jadi anak-anak tolong yang masih punya orang tua sempetin seminggu sekali kalau bisa ya. Kalau deket mah setiap hari Datengin. Iya. lihat gitu ya. Karena saya melihat begini, ada anak yang rajin banget ke wihara, setiap minggu nggak pernah enggak, bagus. Setiap siang dana makan ke wihara, bagus. Begitu datang masakin makanan buat Bante gitu ya, bener-bener baktinya luar biasa. Dipersembahkan dengan rasa hormat yang sujud, selesai mempersembahkan makanan sujud, namaskara 3 kali. Baik, pertanyaannya besar adalah, apakah orang tua di rumah udah makan? Ya. Jangan sampai ke Bante kita begitu bakti dan makan gak pernah lupa, tapi sama orang tua gak sempet ngeliat. Sama orang tua kita gak inget dia udah makan apa belum. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu terhadap sesama, itu berkah utama. Ingat dulu orang tua, semasih dia ada, semasih dia bisa merasakan masakan kita. Gak usah mahal bawa anak kita, cucu kita, nengokin engkong yuk, nengokin emak. Kong, aku bawain pisang goreng. Iya, itu orang udah seneng tua rasanya, banget wah. ya. Bener ya Pak ya? Iya. Pak, ini ada sayur asem sama sambal kesukaan Papa. Orang tua mah dibawain segitu, hatinya udah berbunga-bunga. Kalau orang tua bisa ngasih deposito bunganya buat anak, anak mah cukup lah ngasih sayur asem ke orang tua. Orang tua segitu banyak bekerja jerih payah pagi sampai sore seumur hidup, udah hanya buat anak, betul? Warisannya ditinggal buat anak, nggak dibawa tuh gedungnya, nggak dibawa sahamnya, nggak dibawa depositonya. Nggak pernah ada anak ketika papa mamanya pergi, itu deposito mama masukin ke peti cenah. Nanti dulu. Ujungnya buat anak. Jadi semasih ada waktu tersisa buat kita hidup di dalam dhamma terasa indah. Harusnya kita jalankan namanya. Semasih ada waktu, semasih orang tua masih ada sama kita, semasih kita mampu melakukan hal-hal yang baik, sok lakukan sekarang, jangan menunda. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Kadang waktu tidak bisa berdamai dengan kita. Hidup itu tidak pasti, kematian yang pasti. Jadi gunakan waktu yang masih ada. Mari kita ingat apa yang Buddha ajarkan sebagai keindahan tentang waca. Berbakti, tahu bersyukur dan berterima kasih. Lakukan yang terbaik hingga kita tidak menyisakan rasa penyesalan. Ketika pada akhirnya waktu harus memisahkan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan saya. Sampai jam berapa? Biasanya kita sampai jam 11, Bu. Tapi ini seru banget kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kayaknya berasa pingin ngobrol terus sama Ibu. Boleh ya Bu sedikit lagi ya. Ini ada gimana sih Bu cara kita mengajak orang tua kita yang diliputi kilesa atau kekotoran batin untuk belajar dhamma. Terkadang ada orang tua yang mungkin karena faktor usia juga kalau kita ajak ke wihara suka susah atau gimana. Itu gimana sih Bu caranya kita supaya kita bisa nggak terlalu menggurui tapi kita mengajak sama-sama supaya orang tua kita juga bisa berbuat kebajikan. Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana ketika orang tua kita belum mengenal dhamma atau baru sedikit mengenal dhamma, bisa kita ajak untuk bersama-sama melakukan kebajikan.
harus ada cara yang bijaksana. Karena orang tua sebodoh-bodohnya mereka tetap orang tua. Ada harga diri sebagai orang tua. Jadi jangan melakukan cara yang memaksa. Saya punya papa, itu kalau diajak ke wihara ada keengganan. Tapi kalau baca parita di rumah setiap hari dia suka. Ya sudah, saya kasih dia buku-buku dhamma untuk dibaca. Dan kalau ada lakukan kebajikan, ajak. Jadi yuk mah kita jalan-jalan. Yuk mah jalan-jalan. Ajak mampir ke wihara. Kita dana makan dulu ya. Ajak mereka dengan tangan mereka, meskipun saya dorong dengan kursi roda, mama ikut gitu ya dana makan. Gunakan tangan mereka untuk bisa memberikan, meskipun kita yang pepah gitu ya. Atau kalau yuk kita makan, judulnya makan nih. Ajak makan mau ke restoran atau kemana gitu ya. Tapi kita mampir dulu ya buat pangsen. Beliin dia beberapa. Ikan atau burung. Kemudian ayo mama papa lepas. Nah jadi kadang-kadang butuh waktu yang terus membawa orang tua kita pada kebajikan. Atau kalau misalkan ada dana apa nih buat pindah patah. Ma ada pindah patah gini, mama dana ya, yuk berapa yang mau dana. Ya meskipun dia cuma 50.000 atau kita kasih nih buat mama. Nih ada dana nih, mama ikut yuk dana yuk atau papa ikut yuk dana yuk. Dana. Jadi membawa orang tua pada kebajikan untuk bisa belajar dhamma bersama, mempraktekkan dhamma bersama, tidak harus dengan cara yang maaf kata kurang ajar ya, menggurui. Udah tua bangka, orang mau wihara gitu ya. Hayu atuh mah mumpung masih ada waktu kita belajar, enggak. Orang tua kadang butuh halus ya, halus caranya. Jangan membuat ego mereka sebagai orang tua menurun ya. Kenapa kan? Gua makan asam garam lebih dulu dari lu gitu ya. Jadi caranya bijak. Dengan cara-cara seperti itu ya kadang berkamuflase ya kita ya. Kita ke mall yuk, ujung-ujungnya beli ikan dulu lepas di sungai. Atau mampir dulu ke wihara, dana makan. Nah kalau misalkan ada yang bagus ceramahnya, ayo kita ajak boleh sekali waktu. Jangan bosen. Konsisten ya Bu ya, terus-terusan. Jangan bosen karena si mama mah udah susah lah gitu ya. Dulu waktu mama saya udah di kursi roda ya saya tiap itu minggu dorong gitu ke kursi roda gitu ya, bawa sama-sama ke wihara. Mama saya mah udah suka dangdut gitu ya, dia mah suka joget dulu ya waktu masih sehat ya. Jadi ya meskipun di kursi roda ya diajak gitu sama pengurus wihara gitu kan, kalau manula ikut gitu ya. Jadi menghibur hati mereka dengan cara seperti itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ada gini, warisan terbaik bagi orang tua pada anak-anak adalah warisan dharma. Maka para orang tua punya kewajiban menjadikan dharma yang kita imani, yang kita yakini bisa menjadi warisan berharga buat anak-anak. Meskipun mereka sekolah di tempat-tempat di mana agama Buddha tidak diajarkan, kan kadang memang orang tua berpikir anak saya harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan kadang pendidikan yang terbaik bukan di lembaga pendidikan Buddhis. Tapi kita punya kewajiban menjaga akar iman mereka agar senantiasa kuat. Dan kita jaga sampai mereka bertumbuh dengan keindahan dhamma itu. Dan pemberian terbaik seorang anak kepada orang tua adalah pemberian pemahaman dhamma. Nah, lewat sikap kita, tutur kata kita, perlakuan kita, tanda tanya besar, udah sesuai dengan dhamma belum? Cinta yang Buddha ajarkan adalah cinta yang begitu indah. Nah, maka kita bawa cinta itu di hati kita, kita berikan pada orang-orang yang begitu berharga dalam hidup kita. Nah, saya yakin kalau kita sudah memperlakukan orang tua dengan cinta yang Buddha ajarkan, dengan kasih sayang yang Buddha ajarkan, orang tua meskipun dia mungkin belum ke wihara atau mungkin tidak ke wihara, tapi dia bisa merasakan cintanya yang Buddha ajarkan kepada kita, hingga perlakuan kita terhadap mereka juga penuh dengan cinta. Saya kira seperti itu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Lida. Mungkin ada waktu sedikit Bu, boleh teman-teman bertanya? Boleh, satu pertanyaan mungkin. Satu pertanyaan ya. Ya, silakan. Silakan. Ibu. Langsung duluan. Ini sahabat saya ini. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Ramani, Romo Heriadi dan Romo Mul.
Ibu-ibu, di sini saya bukan mau menanya ya Bu, saya mau mengucapkan terima kasih sama Ibu ya. Dengan adanya ajaran Sang Buddha, saya waktu itu ya, saya jadi sedih nih. Nggak apa-apa. Sini, ambil tisu dulu deh. Di sini boleh kan ya? Iya. Berkat ajaran Sang Buddha, saya terakhir sebagai umat Sang Buddha, dengan adanya Dhamma, saya dipertemukan oleh Ibu Ramani Meliani. Waktu itu COVID, saya tapi bukannya COVID ya, saya lambung. Saya sampai video call kepada beliau. Sampai saya bilang begini, masih ingat gak Bu? Saya bilang, Bu, gak apa-apa deh, saya bantu nyapu di rumah Ibu. Yang penting saya bisa tidur, saya bilang gitu. Begitu susahnya Bu. Maka penting ya Bu ya, Sang Buddha menjelaskan berkali-kali ya Bante atau Romo. Yang penting kita tuh pikiran, benar Bu. Waktu di COVID itu, saya tuh bener-bener stres. Mikirin anak masih di luar, ya kan? Masih kerja di luar, denger sebentar 5 menit, wing. Sebentar, wing gitu. Sebentar di masjid, innalillahi gitu. Apalagi mungkin yang di Bonang lebih tahu ya, Anabati kan tempat penampungan ya. Apa enggak stres Bu? Stres saya benar. Waktu itu berat sekali lambung saya. Saya bilang sampai saya dibawa ke rumah anak saya, ke Legok. Katanya Mama itu dah istilah orang Benteng mengeli katanya. Ngeli dulu deh ke rumah katanya. Dibawa tuh ke rumah si Quinsa. Di situ Bu, Pak ya, saya setiap malam saya nangis. Gak bisa tidur, benar-benar 1 jam bayangin. Gak bisa tidur begitu parahnya. Sampai mau ke dokter juga, dokter gak bisa nerima. Katanya online aja. Itu maaf ya saya bukan sombong ya, itu sekali nembus obat 1,8, 1,6 3 kali. Saya bilang aduh Mama parah banget. Sampai anak saya yang bontot ya, yang cowok ya. Mama katanya, kalau Mama begini aja Mama ke rumah sakit aja deh. Katanya gitu. Aduh apa saya gini Bu, apa saya nangis saya bilang. Enggak mau kata saya gitu kan. Terus terus kata anak saya yang cewek katanya, Mama punya teman di mana di Padmadika, siapa yang Mama mau ajak ngobrol. Saya buka grup Prapadika. Oh ya ini Ibu Bunda Meliani, saya bilang. Saya dikasih penjelasan sama beliau ya. Saya bilang katanya, Bu, Ibu kenapa? Katanya. Saya bilang saya ceritain, saya tuh nggak bisa tidur. Saya bilang gini pikiran saya pusing, saya bilang gitu. Terus kata Ibu Bunda Meliani, cobalah Bu, katanya buka Parita sebisa Ibu, katanya. Saya baca Parita yang saya kuat ya, karena kondisi saya bener-bener deh. Bojangga Parita saya baca, terus segala sampai Parita apa ya, Saca Kiryagata saya baca gitu. Terus kata Ibu Bunda Meliani bilang, Ibu bisa enggak katanya meditasi. Saya ambil bantal Bu, saya begini aja semari bongkok gini. 5 menit, 3 menit, terus udah sembuh tuh Bu ya, berangsur-angsur saya sembuh. Saya pulang, saya tekad Bu, saya punya, mungkin Ibu Pak Bisono tahu ya, dibagiin itu Sang Buddha. Saya tekad Bu, saya pergi ke Informa, saya beli meja, saya bingkai, saya sembahyang. Sekarang Bu, benar apa yang dikatakan Buddha tuh benar dah. Kalau kita ada karma baik, pasti ada orang yang mendukung kita baik. Terus begitu, sekarang ya saya di rumah ya, meskipun saya akui pagi sore enggak terlalu rutin, saya 15 menit meditasi. Emang kekuatan meditasi itu yang saya rasain benar. Ada ketenangan, begitu pulang saya tekad Bu. Saya bilang saya mau belajar meditasi, saya mau tenang pikiran saya. Dulu Bu, kalau ngeliat tempat tidur saya takut gini Bu, pikirannya gini, aduh bisa tidur nggak ya gitu. Tapi sekarang dengan yang adanya pembabaran Dharma, penerangan dari teman-teman, apalagi dari Ibu Melani ini, katanya Bu belajar ada meditasi katanya. Sekarang saya tingkatin, kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang 20 menit.
Saya mau mengucapkan terima kasih Terima Bu. kasih. Luar biasa. Makasih ya Nama Bu, budaya. Bapak. Terima kasih banyak Tante Nini sharingnya. Ya, Bapak Ibu, betul. Saya ingat ini sahabat saya yang ketika dalam kondisi benar-benar penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, itu pernah menghubungi saya, minta tidur di rumah saya. Dan seiring waktu jodoh karma kita kadang bertemu itu bukan kebetulan ya. Sadu. Ya, jadi di sini kita melihat orang tua terkadang butuh teman pendampingan ya. Teman berbicara, bukan cuma nominal angka yang ada di deposito kita. Butuh pada orang-orang yang bisa berkomunikasi. Karena kadang orang tua juga jujur punya kekhawatiran, punya kecemasan, apalagi dalam situasi yang kemarin begitu ya. Ya bersyukur kami berjodoh, bertemu hingga bisa bersama-sama saling menguatkan. Ya Omi Tohut ya Bu ya, kita hari ini ketemu. Saya sering ajak beliau berbuat baik. Kalau ada kegiatan-kegiatan berbagi, saya suka kabari beliau dan beliau selalu ikut bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita ada di dalam keluarga dan bersama-sama dengan kalian Namita. Jadi bisa saling mensupport, saling melengkapi, saling menguatkan. Oke, kalau memang ada di antara Bapak Ibu yang satu orang lagi ingin bertanya benar-benar mau bertanya, saya siapkan waktu. Oke, barangkali ada satu lagi. Ada satu lagi yang mau bertanya? Jangan sampai nanti di rumah nyesel. Ayo boleh tunjuk tangan, ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak ada Ibu akan ajak Bapak Ibu nyanyi satu lagu ya. Boleh Neng, ya? Bu. Lagunya kasihnya membuatmu bahagia. Na 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 na. Iramanya seperti itu. Ai Salma cincai we. Na 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 na. 1, 2, 3. Bila kau sedih datanglah pada Buddha. Bila kau gundah datanglah pada Buddha. Suarakanlah hatimu, ucapkanlah segala kesedihanmu. Dia akan mendengar, dia akan selalu mendengar, dia akan selalu bersamamu. Lewat lagu ini saya titipkan pesan di hati kita semua, jangan pernah merasa sendiri ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Ada Buddha yang selalu bersama kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Datanglah padanya dan rasakan kekuatan cintanya akan menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak Bu Lida, luar biasa, sangat menyentuh hati. Ini adalah karma baik saya yang sangat luar biasa, bisa bertemu Bu Lida, bisa sharing bersama, bisa diingatkan banyak hal supaya saya juga semakin kuat. Walaupun banyak masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita semua, ini akan selalu menjadi pegangan saya dan membuat kita semua juga supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Lida Melani.